Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Oke, sekarang ini kita sudah mulai jalan-jalan lagi karena sempat vakum berapa minggu yang lalu, dan alhamdulillah disempatkan dapat izin dari salah satu tokoh pembonsai Lombok juga. Kebetulan sekarang kita berada di rumahnya Pak Cipto di daerah Suite, Kota Mataram. Kebetulan beliau adalah salah satu penggiat bonsai spesifikasi Santigi, dan mungkin banyak koleksi yang lain juga, tapi nanti kita bakal tanya-tanya. Kebetulan ini beliau Pak Cipto. Coba. Nah, jadi ini pertemuan pertama kali saya ini teman-teman, tapi kedepannya semoga kita tetap terjalin silaturahmi dengan beliau, dan mungkin kita bakal ulas banyak sekali materi terkait masalah Santigi dan beberapa bonsai lainnya. Dan kebetulan kita sekarang bakal nanya-nanya review sedikit tentang Pak Cipto di bonsai, ya begitu Pak. Ya. Kita boleh nanya-nanya sedikit, awal berbonsai itu sejak kapan Pak Cipto? Tahun 2007. 2007 ya. Awalnya Beli Santigi pasir, belum tahu di daerah Jemutri ke sana. Harga 200 ribuan. Habis itu selang 2 minggu dikasih tahu ada Santigi yang hidup di atas batu. Saya nggak percaya itu. Berangkatlah sama teman-teman kantor ke daerah Mas Bagir. Dari sana saya beli Santigi 1 pohon 350. Besoknya bersaing sama teman-teman kantor. Yang teman satu beli 500, besok yang satu 750. Saya nggak mau kalah, sampai akhirnya pergi ke Sumbawa juga beli Santigi dari Sulawesi 10 juta. 10 juta. 10 juta. Itu berapa bahan, Pak? Satu bahan besar. Satu bahan besar. Tapi sudah tidak ada di sini. Tapi masih ada fotonya. Setiap tanaman saya punya ininya, dokumennya. Dari bahan setengah jadi sampai laku terjual. Prospek menurut Pak Cipto sendiri terkait bonsai dari ekonomisnya ataupun hobi seperti apa menurut Pak Cipto? Awalnya dulu masih pemula itu, mau beli anggrek itu 125.000 nggak berani. Setelah itu nyoba di Santigi 200.000, lama-lama kok sudah jadi 8.500.000, belinya banyak gitu. Setelah itu saya pergi ke rumahnya Pak Antono. Waktu itu saya belum kenal. Belilah kawat di sana. Terus dia bertanya, apa mau dikawat? Saya bilang Santigi. Lalu dia bertanya, di mana rumahmu? Akhirnya dia ke rumah dan belanja lah sampai 26 juta. 26 juta. Dari barang saya yang 8 juta sekian itu laku 26 juta. Awalnya ya dimarahin sama orang tua, beli tanaman yang mahal 8 juta. Iya. Setelah tahu saya beli bahan sampai dan bisa laku sampai 26 juta, masih dapat untung itu 13 juta sekian, plus masih ada pohon yang sisa. Setelah itu baru didukung di sana. Dari sana sudah. Dan mereka mulai nyiram. Jadi kalau saya sekarang ini beli pohon, saya terus terang ini 5 juta, ini 10 juta. Jadi mereka peduli sama tanaman. Kadang kan ada teman-teman yang harga 5 juta dibilang dikasih minta sama teman dan sebagainya, takut. Ya, kadang akhirnya lebih berani beli bonsai daripada beli kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu kan sudah mulai apa istilahnya, ketagihannya itu. Ketagihan. Kadang kayak orang gila lah. Satu pohon kita bisa lihat sampai berkali-kali dalam 1 jam. Iya. Seperti itu. Terus bahan-bahan yang pernah Pak Cipto koleksi sendiri yang di sini sudah sampai kemana saja, mungkin pengiriman atau yang lainnya? Paling jauh masih di tingkat Surabaya. Surabaya ya? Bali, Surabaya. Terus harga dan ini? Harga ada barang yang saya awal 2007 main itu, ada barang yang saya beli 1.500.000. 1.500.000. Nah, itu sama teman, ceritanya mau pergi ke Jatim Park, jalan-jalan sama teman kantor sama teman kantor. Dia nggak punya uang. Nah, saya dipaksa untuk beli Santiginya dia. 1.500.000 untuk beli tiket. Iya sudah, saya bayar. Jadi kan bisa ganti tiket. Ya, ganti tiket. Ada pameran waktu itu di mana itu? Lapangan Gemilang. Saya ngambil stand di sana. Tanaman yang itu yang saya beli 1.500.000, tak jual harga modal juga, dari yang mau beli. Wah.
Habis itu ya sudahlah, bawa pulang lagi. Pelihara 1 tahun. Ada Pak Andre beli, dibayar 8 juta. 8 juta. Dia bilang ini burung bagus katanya. Nah, jual 8 juta. Karena kepincut 1,5 ke 8 juta kan banyak sekali. 8 juta dibayar. Setelah itu dibawa pameran lah sama Pak Andre, dipelihara beberapa tahun, 2-3 tahun itu dibawa ke Bali. Terus bulan kemarin dibayar sama Haji Pipin 80 juta. 80 juta. Mau teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang menginspirasi sekali Pak Cipto kenapa harus terjun di bonsai dan spesifikasi lagi Santigi. Dan memang sebelumnya saya juga memang sering mendengar cerita-cerita dari Pak Ketus terkait malah dengan Pak Cipto yang memang kolektor Santigi ya, yang memang rata-rata kemana-mana ketika kita berbicara Santigi di Lombok ini hampir semua nyebut Pak Cipto. Nah itu yang bikin saya juga memang penasaran, tapi sempat komen kemarin di Facebook dan wah ini kayak ada lampu hijau buat Pak Cipto. Ada seperti itu. Nah kemudian koleksi-koleksi yang sudah ada di sini kira-kira prospek bisa Ada sekitar 30-an pohon. 30-an pohon ya. Yang prospek yang kira-kira menurut saya itu bisa di atas 10 juta per 10 pohon. juta per pohon. Bahkan ada yang lebih. Yang kelas bahan semua. Kelas semua rata-rata kelas bahan semua. Semua. Karena sempat pas saya datangkan itu ada teman dari Madura mintanya 20 juta. Tapi belum saya mau jual. Yang termahal di sini ada enggak, Pak? Yang sekarang ini ada di rumah satu lagi. Oh, rumah satu. Di rumah satunya lagi. Nah, mungkin kunjungannya sekarang atau kapan sempatnya, Pak? Silakan. Kapan kalau sempatnya mau di expose atau mau pengen lihat juga boleh. Pengen lihat, sekedar lihat saja. Nah ini juga Pak Cipto kita nanya terkait ini mungkin juga masukan juga buat para pembonsai kita ya. Karena kemarin juga ada beredar ada pembonsai baru yang ada kena musibah. Nah ini mungkin himbauannya tentang musibahnya apa? Ya ini kemarin kan ada yang di Dompu, daerah Dompu ada pemburu yang jatuh. Itu masih anak-anak itu Pak. Jadi mungkin apa saran dari para senior pada pembonsai baru dan seperti apalah mungkin ini juga ada edukasinya buat para pecinta bonsai kita di Lombok. Iya, kalau mau berburu itu pilih-pilihlah bahan yang bagus. Iya, gitu. Paling tidak sebelum pergi berburu datanglah ke teman-teman yang sudah punya bonsai. Jadi kasihan juga alam digali sembarangan. Benar gitu. Terus kalau mau gali itu lihat lingkungan sekitar dulu. Iya. Apakah itu lingkungannya pemerintah atau taman nasional atau apa, jangan kita masuk di sana. Gitu. Saya datangkan Santigi juga, saya tanya dulu di Sumba itu kan rata-rata tanah milik pribadi, yang sudah ditinggal sama orang yang beli. Mereka beli hektar-hektaran, lalu ditinggal gitu lagi. Akhirnya ya masyarakat karena tidak ada sumber keuangannya, galilah tanaman itu. Tapi tentu dengan izin dari penjaga lahan tersebut. Mungkin ini Pak Cipto kita bisa keliling di sini untuk bisa review per bahan mana yang kira-kira boleh kita review. Boleh, silakan. Oke teman-teman, jadi ini bahan salah satu Santigi, tapi ini yang pasir Pak ya? Santigi karang, karang semua? Semuanya karang, cuma karangnya tidak dapat digali. Nah kalau ini bahan yang ini kelebihannya sendiri menurut Pak Cipto, apa keunggulan dari bahan ini dari karakter dan yang lain? Karakternya sudah tua. Kalau menurut saya ini sudah tua, terus sudah mencerminkan tahun namanya sudah besar dan pendek. Pendek ya? Dan pendek. Tidak selalu harus bonsai itu kan harus besar sekali. Salah satu menurut saya ini kategori yang satu di antara 30 yang saya sebut tadi. Dan kemudian ada yang lain Pak? Ini ada Seng Simbur. Wah ini yang super sekali teman-teman. Ini adalah Seng Simbur ya. Dari bonggolnya dan mungkin kita sudah lihat. Memang kita tahu sendiri Seng Simbur ini kita juga bagian di Lombok ini ada termasuk plasmanutpahnya Lombok teman-teman. Dan ini kita bisa dapatkan di koleksinya Pak Cipto sendiri ya. Seng Simburnya sangat indah sekali ya, dari karakter kemudian batang. Sudah pecahannya juga memang sudah kelihatan sekali, ini bahan prospek sekali. Nah ini dapat dari mana Pak?
Dari Abah Hidir di Mangkang. Dari Abah Hidir ya. Awalnya saya tidak tertarik sama tanaman lokal Mm-mm. karena saya melihat masih kurang, ketuaannya kurang. Tapi ketika saya berkunjung ke sana, tak lihat ada tanaman punya karakter tua seperti ini, kulit belimbing dan sebagainya Iya, keluar. iya, sudah beli Akhirnya saya tertarik. Ini ambil berapa kemarin di Abah Hidir? 8 juta ini. Oh, 8 juta. Ya, sudah lumayan. Nah, ini kedepannya akan jadi koleksi terus Pak Cipto atau akan di program lanjutan? Tetap saya harus melepas beberapa tanaman. Oh ya, harus Ya, jadi harus, ya. Karena suatu saat pasti kita akan bosan dengan tanaman yang kita punya. oh, benar. Karena juga faktor ekonomi juga Iya, perlu ada apa namanya, pertukaran juga, perputaran. perputaran. Iya. Nah, ini juga ada asam ini ya, asam Jawa. Ini masih program penumbuh apa? Baru ditanam. Baru ditanam. Tapi sudah ada tanda-tanda kehidupan sudah mulai belum ya? Baru 4 hari ditanam ini. Tidak dilakukan penyukupan atau Enggak. sudah perlakuannya Saya sudah melakukan coba dua kali nanam asam. asam? Yang satu karena karangnya tidak ada, Ah, saya saya buang batu karangnya karena menurut saya biasa gitu. Iya. Saya tanam, saya jemur. Satu lagi yang istimewa menurut saya bagus itu, saya taruh di tempat teduh, saya sungkup, malah tidak hidup. mati tidak hidup. Malah yang saya jemur dan sebagainya hidup. Berarti itu yang pengolahannya sederhana itu yang Itu malah yang hidup. subur ya? Subur, sampai sekarang subur sekali. Akarnya jalan dan semuanya jalan. Berarti Pak Cipto sudah menemukan resepnya ya teman-teman untuk kalau- menghidupkan. Kalau resepnya belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena berdasarkan pengalaman, kadang saya melihatnya kembali ke alam lah. Nah, Di alam itu tidak ada yang kasih makan, pupuk dan sebagainya, hidup. Mungkin kita terlalu memanjakan tanaman Memanjakan atau tanaman. apa, perlakuan terlalu spesial. spesial itu malah Akhirnya yang bikin mendrop tanaman mendrop. itu. Nah, untuk media sendiri Pak Cipto pakai apa Full sih? pasir Malang, Pasir Malang ya. pasir Malang saja. Baik itu Santigi dan asam Jawa ya. Semua pasir Malang top. Nanti kalau sudah ada tunas baru kita kasih pupuk dekastar dan Pupuk sebagainya. Dekastar aja. Kan rata-rata teman-teman kita menggunakan ada yang pasir kali dan yang lainnya itu Bisa, Perlu. menurut saya pasir kali bisa. Cuma kalau dia untuk pertumbuhan awal mungkin bagus pasir kali. ya. Tapi kalau sudah akar sudah penuh, padat dia Padat, di benar, dalam benar, itu. Berarti kalau pasir Malang ini tetap rongga, Tetap ya, pasirnya itu porosnya tetap masih poros. tetap bagus. Ini biasanya untuk jangka waktu untuk bisa terobos hidup rata-rata untuk 1 bulan 2 bulan ya. 1 bulan. hidup ya. karena kita lihat juga dari gerak dasar lumayan unik juga teman-teman. Ini semoga nanti bisa tumbuh dan nilai ekonomisnya tentunya teman-teman. Ya, ya. Nah, mungkin kita bisa lihat koleksi Pak Cipto yang lain. Ini 1 bulan. Nah, ini juga teman-teman. Nah, ini Santigi juga ya. Karang juga Pak Cipto ya? Semua karang. Semua karang. Nah, ini kalau ini Pak Cipto dari mana ini, Pak? Semua dari Sumba. Sumba semua. Semua dari Sumba. Untuk ya, tapi begitunya untuk koleksi atau bisa jadi barang juga untuk dijual. Nanti kalau koleksi mungkin ada beberapa yang saya koleksi. Ini juga bisa saya lepas juga. Yang penting barang harga cocok. Harga cocok ya. Nanti bisa negosiasi kan bisa. Ini buat teman-teman yang mungkin sekiranya berminat ya untuk koleksi Santigi. Tidak jauh-jauh teman-teman, ternyata di Mataram juga ada kolektor sekaligus memang penggiat bonsai yang mungkin bisa memberikan arahan untuk bahan terbaik Santigi. Ya, oke, mungkin ada juga barang-barang bahan-bahan yang akan kita lihat. Nah, ini juga. Nah, ini teman-teman. Ini sudah mulai terubus, sudah subur sekali. Nah, ini sedikit kita bertanya terkait resep untuk menghidupkan dan pemeliharaan Santigi sendiri seperti apa sih? Banyak yang katanya di daerah tertentu itu susah tumbuh ataupun kurang sehat gitu biasanya Pak Cipto. Saya sendiri banyak mengalami kematian ketika nanam Santigi. Tapi ya harus tetap kita coba-coba terus. Tapi menurut saya intinya media. Media Ya. Pertama, saya tidak pernah campur apapun. Full pasir Malang, pasir Malang. 100%. Jadi kalau
Ketika Santigi itu baru datang, baru istilahnya baru dongkel dan sebagainya, saya langsung jemur Santigi itu. Ya? Langsung jemur. Nggak pernah Berarti saya tidak perlu disungkup. Enggak, saya sungkup. Selama saya melihat tanaman itu subur, sehat, sudah tanam jemur. Jemur. Yang penting rutin disiram. Disiram benar-benar. Ya, Terus ada treatment menggunakan penyiraman air laut dan yang lainnya seperti apa itu, Pak? Air laut. Kalau saya lagi datang semangatnya nyiram, bisa tiap hari saya siram. Tetap siram. Satu hari bisa sampai 5 kali saya siram. Tapi kalau sudah malas, enggak disiram Iya, ya berbulan-bulan. Karena kan di alamnya juga kita Ya, lihat di alamnya juga seperti itu. hujan datang mungkin kapan Iya, sekali iya. lah itu. Ah, Pak. seperti itu. Nah ini mungkin di dalam juga teman-teman ada lagi. Ini baru di luar ya, masih halaman depan. Ini di belakang juga ternyata penuh juga teman-teman. Nah, ini dia. Nah ini nih. Jadi ini teman-teman ya. Ini kalau dari gaya ini masuk ke gaya apa yang Aduh, model? saya nggak tahu kalau Gaya ya. Mungkin Patus ini yang mungkin gaya sekali lah ya. Gaya sekali Gaya ya. sekali. Dan menggoda ya. Tentunya menggoda dengan harga juga pasti menggoda teman-teman. Nah, dan ini juga sangat banyak sekali ya muter. Ini baru berapa? Di sebelah sana juga ada yang big size sekali teman-teman. Berarti ini sudah mulai gradasar, sudah mulai Sudah mulai dilakukan ya? diarahkan. Nah ini menggunakan trainer Pak Cipto kerja sendiri atau? Nggak bisa saya, karena saya ini kan karyawan perusahaan, Nah. jadi terikat jam kerja. Padat. Sudah saya coba belajar sendiri seperti apa ya, ternyata apa namanya bakat di sana nggak ada. Dan harus bayar orang lah. Bayar orang Ya, mesti Pak untuk saya pakai maksimal. sama Pak Ruslan Pak Ruslan yang dari Sumbawa. oh dari Sumbawa. Tapi siapapun sekiranya ketika mereka apa namanya punya waktu untuk mengerjakan tanaman ini, saya persilakan. Iya. Jadi tidak harus terikat dengan satu trainer, Benar-benar. karena tidak menjamin satu trainer. Menurut saya Iya. dia itu lebih baik dan sebagainya. Iya benar-benar. Kadang edukasinya trainer juga satu trainer dengan trainer Beda. yang lain berbeda. Karena hitungannya konsep dari Ya. seorang trainer itu beda-beda teman-teman. Jadi pengembangannya dari bahan itu ya inspirasinya luas banyak. Jadi sudah teman-teman kita sudah lihat ada gerak dasar, sudah mulai ada pewaringan. Nah, ini kan sudah masa depan pohon ini sudah mulai diatur dari jauh hari sebelumnya teman. Jadi koleksinya masih banyak. Ini juga yang unik sekali itu teman-teman. Ini juga sebesar paha orang dewasa, mungkin lebih juga ini teman-teman, dan sudah langsung ada liukannya. Unik sekali teman-teman. Di sini ternyata wow, mantap sekali. Ini teman-teman ya. Ada juga yang Tidak ada Santigi yang jelek. tidak ada ya. Tidak. Kita lihat yang sudah jadi itu yang batang lurus saja. Batang bagus. lurus masih bisa ya Masih dibikin Iya. forma apa dan yang lainnya. Tergantung sudut pandang kita masing-masing. Kalau ini besar sekali, mungkin harganya juga besar juga ini Pak. Anda. Ah. Ini hasil kunjungan saya ke Sumba Desember kemarin. Iya ya. Saya selama 7 tahun lebih kerjasama sama teman-teman pemburu di Sumba, tidak pernah ketemu dengan mereka. Akhirnya saya sempatkan diri. Selama ke ini sana. cuma transfer dan via telepon. dan komunikasi juga susah. Karena Karena mereka akses tempat atau bukan terbentur bahasa. oh bahasa. Iya. Bahasa daerah. Mereka bahasa Indonesianya sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi saya untuk mendatangkan Santigi, mengajarkan mereka tuh berkali-kali Untuk jenis supaya bahannya bisa atau memilih tanaman bisa yang bagus. seleksi ya. Pernah didatengin batunya besar, tanamannya cuma sekelingking. Kebesaran batu. Besaran batu. Ini hasil saya ke Sumba. Sumba. Desember Ini kemarin. diambil berapa kalau di Dulu saya ambil 5 juta. 5 juta? Kalau sekarang iming-iming kalau seandainya ada nawar ini kisaran berapa? Ya layaknya ya di atas 10. Di atas 10 ya. Yang minat ini bahannya big size teman-teman. Ini juga lagi teman-teman. Ini juga tidak kalah ekstrimnya lagi ya. Nanti masa depannya sudah jelas cerah teman-teman. Bagi yang pengen koleksi Santigi, spesialis ini yang pengembangannya di Lombok. Nah ini juga. Ini belum hidup. Ini belum hidup ya? Belum hidup. Ini sudah baru berapa lama di tempatnya Pak Cipto? Ini sudah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya? Tapi temennya juga ada
2,5 bulan juga baru mulai tunas. Ini saja belum itu. Paling lama itu biasanya berapa? Bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Bisa sampai 6 bulan. Tapi kadang saya nggak sabar, saya cabut duluan. Cabut duluan. Cabut duluan. Sebenarnya kalau memang bisa sabar bisa itu Iya. bisa. Heeh. Oh, ternyata ada asam jawa juga teman-teman yang sudah subur sekali pertumbuhannya. Sama Nah, jeruk. ini dengan yang on drop juga ya. Kita lihat. Ini di dalamnya karangnya besar, Pak ya? Tadi. Karang sebesar ini. Ada Sebesar ini, apa namanya talang ini, Talang. lebih kecil sedikit. Ini didapatkan dari mana, Pak? Sumba. Sumba juga. Ya. Ada perbedaan untuk sistem pemeliharaan mungkin dari bahan Sumba yang diadaptasikan ke Lombok, ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Nah, ada saya full pasir Malang aja ini. Pasir Malang aja ya? Pasir Malang aja, tidak ada kasih apa-apa. Cuma pupuk Dekastar cukup gitu. Kasta kadang saya kasih KNO3. Iya. Itu saja. Di Kastar itu kan NPK, Iya, NPK. NPK dasar. Yang paling ramah lah Iya. buat teman-teman untuk bonsai. Nah, ini juga teman-teman di belakang. Nah, ini ada 2 bahan juga yang koleksinya Pak Cipto, teman-teman. Kalau yang ini Sumba juga, Pak ya? Sumba, Sumba semua. semuanya Sumba. Di Pak Cipto ini sudah berapa lama bahan yang rata-rata di sini sudah Lebih 1 tahun. 1 tahunan ya? 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau dilihat dari ini suburnya ya sudah subur semua. Kurang kalau menurut Kurang saya, ya? karena kurang dapat panas matahari. Yang dari Iya. sini ya, karena Terbatas lahan Betul. saya. ya teman-teman nanti ada lahan lagi, tapi mungkin kita bisa review di lain waktu. Ya. Karena kebetulan Pak Cipto hari ini ada kesibukan lain, jadi kita cukupkan mungkin wawancara. Dan ini pengenalan saya saja dari Bonsai Kaki Rinjani sebagai penyupportnya Pak Cipto sendiri yang kasih lampu hijau buat kita. Oke, mungkin itu saja Pak Cipto. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan sukses pembonsai Lombok. Sukses. Oke teman-teman, itu wawancara kita tadi dengan Pak Cipto ya, termasuk kolektor Santigi di Pulau Lombok yang mungkin teman-teman Lombok tidak asing dengan beliau, dan alhamdulillah dapat oleh-oleh ya. Ada Santigi karang yang luar biasa sekali, dan ini semoga terus kita pelihara ya. Semoga channel ini juga terus berkembang, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa like, comment, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam Bonsai Kaki Rinjani.